Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sartika Aprilia, NPM 19120307, Prodi PGSD. Saya berasal dari kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman alam dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, gambar yang sudah saya berikan sebelumnya apakah merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Nah, jawabannya yaitu betul atau iya. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu meliputi hutan, lautan, batu bara, gas alam, lalu ada minyak bumi, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini harus kita jaga. Kalau tidak, akan merusak lingkungan. Apa saja dampaknya? Mari kita pelajari. Untuk kekayaan alamnya sendiri, harus kita jaga. Kalau tidak, itu akan rusak dan itu akan merugikan kita sendiri sebagai warga yang ada di lingkungan tersebut. Lalu ada bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Apa saja? Yang pertama, pasti terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran itu dapat mengakibatkan pencemaran udara, air, lingkungan, dan suara. Lalu di ibu kota besar yang ada di Indonesia pasti setiap tahun itu ada banjir, dan banjir itu diakibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Nah, itu mengakibatkan banjir yang besar. Air dari sungai akan meluap ke pemukiman hingga menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu terjadinya tanah longsor. Tanah longsor itu diakibatkan karena tanah yang gundul. Tanah gundul itu berarti semulanya ada pohon tetapi ditebang-tebang, dan itu akar tidak mempunyai daya serap dan menimbulkan tanah tersebut longsor. Hal tersebut adalah dampak langsung dari kerusakan hutan. Lalu ada hal yang secara langsung dan tidak langsung ulah manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Antara lain yaitu penebangan hutan secara liar, lalu penembakan atau membunuh hewan-hewan yang sudah langka. Lalu yang orang-orang sekarang lakukan yaitu penimbunan bakau lalu dijadikan sebagai perumahan. Nah, yang tidak asing lagi yaitu pembuangan sampah pada sungai. Yang tidak asing lagi yaitu pembangunan rumah-rumah yang ada di tepi-tepi sungai. Itu mengakibatkan volume atau debit air yang seharusnya ada di sungai tersebut menjadi sempit, lalu air tersebut menguap ke pemukiman sehingga itu menyebabkan banjir. Dan masih banyak lagi aktivitas manusia yang secara langsung atau tidak itu merusak lingkungan. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan mengenai aktivitas manusia atau yang dapat merusak lingkungan kita? Lalu, bagaimana cara kalian agar dapat melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Yang harus kalian lakukan yang paling utama yaitu pelestarian lingkungan. Upaya yang paling mudah yaitu membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi penimbunan sampah yang menyebabkan banjir. Lalu, sampah tidak boleh dibakar karena dapat menyebabkan polusi udara. Kalian juga bisa mengumpulkan botol-botol bekas untuk dijadikan tempat pensil atau barang-barang berguna yang dapat kita mengurangi sampah plastik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran
sumber daya alam yang ada di Indonesia. Semoga materi ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.